Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlianti dengan NIM 065-2021-0220 dari kelas C2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya dari metode penelitian komunikasi yang berjudul Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak, mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia asal Kabupaten Nrekang. Latar belakang. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih secara efektif, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam keluarga, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga seperti orang tua dan anak merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Tanpa adanya komunikasi dalam sebuah keluarga antara orang tua dan anak, maka hubungan yang terjalin tidak akan baik. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana komunikasi interpersonal jarak jauh yang dilakukan oleh orang tua dan anak yang berasal dari Kabupaten Nrekang. Dan yang kedua, bagaimana hambatan-hambatan komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak yang berasal dari Kabupaten Nrekang. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dan hambatan-hambatan komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak yang berasal dari Kabupaten Nrekang. Dan manfaat untuk pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada komunikasi interpersonal, dan penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi masukan bagi orang tua dan anak dalam hal komunikasi interpersonal jarak jauh, terlebih khusus pada mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia yang berasal dari Kabupaten Nrekang. Tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Kurt I. Hoffland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik atau feedback. Yang ketiga, komunikasi interpersonal jarak jauh adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang berjauhan tempat tinggal dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam berkomunikasi tersebut. Ketika seorang anak ataupun orang tua yang tinggal berpisah pasti saling merindukan satu sama lain. Tinjauan teoritis. Adapun teori yang digunakan adalah teori kebohongan sosial. Buller dan Burgon melihat kebohongan dan deteksi terhadap kebohongan sebagai bagian dari interaksi terus-menerus di antara para komunikator yang melibatkan proses yang saling bergantian. Kebohongan adalah manipulasi disengaja terhadap informasi, perilaku, dan image dengan maksud mengarahkan ke orang lain pada kepercayaan dan kesimpulan yang salah. Ketika seseorang berbohong, maka ia membutuhkan strategi untuk berbohong atau disebut dengan perilaku strategis, agar kebohongan itu meyakinkan. Perilaku strategis inilah yang membuat kebenaran informasi menjadi menyimpang, tidak lengkap, tidak berhubungan, tidak jelas, atau tidak langsung. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Permata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pola komunikasi antara informan anak dengan informan orang tua maupun sebaliknya pola komunikasi antara informan orang tua dengan informan anak berdasarkan tipe keluarga antara lain tipe keluarga karir, tipe keluarga protektif, tipe keluarga gagap teknologi terhadap hambatan-hambatan yang mempengaruhi pola komunikasi seperti hambatan ekonomi, waktu, profesi, dan jaringan komunikasi. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Fanny Rasika. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Rasika menggunakan metode kualitatif, dan dari hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama bahwa efektivitas komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak-anak ada keterbukaan yang ditunjukkan oleh orang tua daripada anak-anak, maka sangat empati yang dirasakan oleh orang tua untuk anak-anak daripada anak-anak untuk orang tua dan bersikap mendukung.
Adapun kerangka berpikir, teman-teman bisa melihat gambar. Dan selanjutnya definisi operasional. Dari kerangka berpikir dapat dilihat bahwa dalam menjalin komunikasi interpersonal secara jarak jauh ada beberapa karakteristik komunikasi interpersonal yang dapat menjadikan komunikasi dilakukan terjalin dengan baik melalui tatap muka maupun melalui media. Teori pun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebohongan interpersonal. Teori ini digunakan sebagai acuan karena dalam teori kebohongan interpersonal sesuai dengan fenomena yang terdapat dalam latar belakang masalah, yakni mengenai komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak. Teori ini mengenai kebohongan yang disampaikan seseorang dengan sadar untuk menimbulkan kepercayaan atas kesimpulan palsu bagi si penerima dengan tujuan untuk yang baik ataupun sebaliknya. Metode penelitian. Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan karena dapat menjelaskan fenomena sosial, terutama dalam permasalahan komunikasi interpersonal antar orang tua dan anak dan hambatan komunikasi interpersonal yang dihadapi oleh orang tua dan anak dalam berhubungan jarak jauh. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Tempat penelitian ini dipilih karena berawal dari studi pendahuluan. Peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi jarak jauh yang terjalin antara orang tua dan anak yang menempuh studi kuliah di kampus. Dan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Sebelum penelitian dimulai, peneliti mengawalinya dengan observasi untuk mengemukakan permasalahan. Observasi awal dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Narasumber. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang tua dan anaknya yang berkuliah di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang tua dan 5 orang anak. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa dan orang tua dengan karakteristik sebagai berikut. Mahasiswa Fakultas Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2021. Yang kedua, mahasiswa yang tinggal berpisah dengan orang tua. Dan yang terakhir, orang tua yang tinggal berpisah dengan anak karena melanjutkan studi kuliah. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data kualitatif adalah supaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terima kasih, itulah pemaparan tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.